Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan COVID-19 varian Delta membuat herd immunity atau kekebalan kelompok sulit tercapai. Faktor efikasi vaksin menjadi salah satu penyebabnya. Lalu apakah benar hanya karena varian Delta saja membuat target pemerintah untuk mencapai herd immunity menemui jalan terjal? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo. Selamat malam Pak Windu. Selamat malam Mbak Elvira. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat selalu. Sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, kita lihat dulu pernyataan Pak Luhut berikut ini. Sebenarnya sulit dicapai karena efikasi dari vaksin kita itu, semua vaksin yang ada di dunia sekarang itu berkisar 60-70%. Jadi kecuali nanti kita temukan vaksin 100% efektif atau obat, baru kita mungkin bisa sampai. Oke, saya tanya bagaimana komentar Pak Windu karena memang sejumlah epidemiolog, mungkin Pak Windu juga sempat mengeluarkan statement mengenai efikasi vaksin ini yang juga berpengaruh terhadap herd immunity. Penjelasannya bagaimana Pak Windu? Ya, jadi yang disampaikan Pak Menko Marves itu benar memang. Jadi kan herd immunity, jadi yang dimaksud herd immunity yang ini adalah herd immunity yang artificial ya, yang karena vaksin ya, karena bisa saja herd immunity juga karena infeksi. Jadi kalau semua orang terinfeksi ya akan tercapai itu kekebalan kelompok, tetapi akan membawa dampak kematian yang besar gitu. Nah, tentu yang kita harapkan kan herd immunity yang artificial ya, yang melalui vaksin. Tetapi sekali lagi bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko Marves benar ya, bahwa herd immunity itu tergantung dari banyak faktor ya. Faktor pertama adalah kan yang menyebabkan penularan itu kan sebuah agent ya. Jadi agent itu bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit dan sebagainya. Nah, tingkat penularan dari setiap agent berbeda-beda. Makin tinggi tingkat penularan ya, tingkat penularan itu ada ukurannya dalam epidemiologi, yaitu yang kita sebut sebagai bilangan reproduksi dasar maupun bilangan reproduksi efektif. Arnold ya namanya, sehingga karena notasi Arnold ya, Arnold gitu. Nah, Arnold itu berbeda-beda. Dulu yang original Arnold itu sekitar 3 saja yang dari Wuhan. Sekarang Arnold kita bisa naik Arnoldnya itu, yaitu karena varian Delta. Varian Delta itu bisa sampai 8. Ya, sampai 8. Jadi artinya satu orang yang terinfeksi varian Delta itu bisa menulari 8 orang lainnya. Nanti setiap orang yang kita tulari juga nulari 8 orang lainnya. Jadi 2 kali lebih ya daripada yang original. Itu akan menurunkan kemungkinan efikasi tadi gitu ya. Jadi pertama Arnold ya, kemudian yang kedua efikasi vaksin sendiri ya, kan itu juga berbeda-beda ya. Jadi Arnold makin tinggi makin susah mencapai herd immunity. Juga demikian pula efikasi vaksin yang makin rendah juga makin susah ya. Sebenarnya bukan efikasinya sendiri tapi efektivitas. Tapi efektivitas itu tergantung dari efikasi. Kemudian lamanya titer antibodi yang protektif bertahan dalam tubuh juga gitu. Makin cepat turun ya antibodi di dalam tubuh karena vaksinasi itu makin turun cepat, ya makin cepat turun maksudnya, maka juga herd immunity makin susah ya. Kemudian yang keempat itu adalah cakupan gitu ya. Jadi kecepatan untuk mengcoverage populasi, kecepatan vaksinasi itu juga. Nah, kalau kita melihat sekarang ya bahwa yang beredar sekarang di masyarakat ininya ya, vaksinnya sendiri ini kan juga tidak 100% kan efikasinya, ya kan? Jadi artinya di bawah 70% ya. Kemudian sekarang yang sudah meluas itu adalah varian Delta ya. Jadi memang varian yang original masih ada, tetapi sekarang sudah banyak meluas yang sudah berada di masyarakat itu adalah varian Delta yang lebih menular. Nah, itu dalam perhitungan epidemiologi kita ini nyaris ya secara teoretik tidak akan pernah bisa mencapai herd immunity. Oke. Ya.
Gitu. Kita garis bawahi tidak akan pernah. Jadi jika beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengatakan target untuk herd immunity pada Desember 2021, artinya kemungkinan ataupun sudah bisa dipastikan itu tidak bisa dicapai, Pak Windu. Iya, jadi gini. Jadi maksudnya tadi herd immunity bisa dicapai itu kan artinya kalau dulu ya, ketika masih yang beredar itu adalah varian dari Wuhan ya, yang original ya. Perkiraan kita itu bisa mencapai herd immunity ketika populasi itu sudah tervaksinasi sebanyak 70%. Oke. Ya, di dalam hitungan yang dengan varian Delta ini itu sudah melebihi 100%. Jadi artinya kalau kita mau terlindung, jadi kita tidak usah mikirkan lagi herd immunity. Vaksinasikan sebanyak mungkin anggota populasi. Ya, jadi tidak lagi 70%, 80% tidak. Tetapi semua harus divaksinasi. Ya, setiap orang atau setiap warga masyarakat di Indonesia harus divaksinasi. Jadi jangan membatasi diri pada 70%, 80%. Kenapa? Ya tadi itu. Ya, karena herd immunity tidak akan tercapai ya ketika kita hanya memvaksinasi sebagian dari populasi. Nggak cukup. Ya, jadi harus seluruh anggota masyarakat divaksinasi, kecuali mereka yang memang masih menolak, ya sudah lah ya. Jadi nanti anunya akan tertanggung oleh mereka sendiri kalau mereka terinfeksi. Gitu. Kan target pemerintah sebelumnya itu sekitar 180-an juta, kemudian masuk remaja targetnya berubah menjadi sekitar 208 juta. Nah, artinya memang semua 208 juta ini atau memang diperlukan strategi lain begitu untuk mencari vaksin-vaksin yang bisa digunakan mungkin saja untuk anak-anak di bawah 12 tahun atau di rentang usia lainnya. Begitu Pak Windu? Ya, jadi sebetulnya dalam hitungan 208 juta ini sudah mencakup semua anggota populasi. Kan populasi kita kan 270 juta ya. Nah, yang 208 juta itu yang umurnya sekitar antara 14 tahun ke atas. Ya, 14 tahun ke atas itu kira-kira 208 juta ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya hitungan 208 juta itu sebetulnya sudah mencakup hampir seluruh orang yang memang sudah bisa divaksinasi, karena yang 12 tahun ke atas kan 12 tahun ke bawah kan belum ada vaksin yang cocok ya sampai hari ini ya. Jadi artinya kita belum menemukan yang cocok yang beredar di Indonesia yang bisa untuk 12 tahun ke bawah. Nah, jadi yang 208 juta ini betul-betul harus divaksinasi semua. Kalau bisa dikejar sampai akhir tahun ini, kalau bisa ya. Tetapi paling tidak kita harus cepat ya coverage dari populasi ini dikejar ya, semuanya divaksinasi. Jadi kita jangan peduli lagi dengan kata-kata herd immunity. Kecuali kalau herd immunity yang dimaksud adalah herd immunity yang alamiah ya. Kita jangan sampai yang alamiah ini terjadi karena kematiannya akan tinggi. Ya, jadi betul-betul harus kita kejar ya. Jadi usahakan vaksin yang masih ada di luar ya, yang di luar itu kan masih kira-kira kurang lebih 2/3 ya, yang sudah masuk di Indonesia kan sekitar 1/3 lebih lah ya. Dan itu yang baru masuk ke warga baru sekitar 90 juta. Dan ini harus cepat karena masih ada stok yang ada di Bio Farma yang belum didistribusikan. Ini segera ya. Jadi kalau bisa target sebulan bisa 50 juta dosis ya, mulai September dan Oktober itu bisa dilaksanakan ya. Jadi kita berlomba dengan virus ya. Jangan mikir lagi herd immunity. Yang penting kendalikan ya. Dan jangan lupa ya bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan pandemi ya, karena kita harus tahu bahwa ada testing dan tracing yang sekarang juga masih ya naik turun dan sekarang akhir-akhir ini malah turun, yaitu harus dimasifkan dan jangan lupa masyarakat protokol kesehatan 100%. Baik, oke. Singkat saja sebagai penutup, apakah mixing vaksin, mencampur vaksin, itu bisa menjadi salah satu strategi untuk menggenjot agar masyarakat kita lebih banyak yang bisa divaksin? Pencerahannya bagaimana Pak Windu? Singkat saja. Jadi gimana tadi? Untuk dosis vaksin 1 dan dosis vaksin 2, mixing vaksin, jadi dicampur dengan merek yang berbeda. Apakah ini bisa menjadi salah satu strategi? Oh jangan. Jadi kalau vaksin dosis 1 dan dosis 2 itu tetap harus pada vaksin merek yang sama ya. Bukan hanya sekedar platformnya sama, tapi mereknya sama.
ya. Tapi dosis yang berikutnya bisa yang lain. Tapi dosis yang berikutnya, yang ketiga, ya, atau yang keempat misalnya, itu hanya berikan ya ketika semua orang sudah divaksinasi dalam 2 dosis. Nanti baru muncul kita bisa melakukan vaksinasi yang ketiga, yang mereknya bisa berbeda. Tapi jangan di mixing. Ya, kita tahu bahwa hasil penelitian sampai saat ini tidak ada bukti bahwa mixing itu bisa lebih tinggi efektivitasnya dibandingkan kalau pada vaksin yang sama. Karena sampai sekarang yang sudah terbukti adalah harus dosis 1 dan 2 adalah dosis yang sama, merek yang sama. Oke, artinya masyarakat untuk saat ini mengikuti aturan yang sudah disampaikan pemerintah. Kembali lagi peran pemerintah menggenjot agar program vaksinasi nasional bisa mencapai target. Tidak lagi berbicara mengenai herd immunity begitu Pak Windu ya, tapi jangan target 100%. Yang penting perluas vaksinasi, ya, upayakan 100% penduduk itu divaksinasi. Kalau memang nanti ada kesempatan yang sudah ada hasil riset bahwa yang di bawah 12 tahun juga sudah ada, juga langsung digenjot vaksinasinya. Oke, baik. Pak Windu, terima kasih sudah berbagi perspektif malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lengah, pandemi masih mewabah, divaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci hentikan penularan COVID-19. Ingat 3M di aktivitas keseharian, memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.